Oke, kita ngomongin baterai. Benda ini kan ada di mana-mana ya, kita pakai setiap hari. Tapi, sadar nggak sih cara kita nyambungin baterai itu ternyata bisa mengubah total fungsinya loh. Mau tenaga super kencang atau daya tahan yang awet banget? Nah, jawabannya tuh cuma ada di dua cara ini, rangkaian seri dan paralel. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Lagi seru-serunya pasang lampu Natal, ada satu lampu doang yang mati, tapi malah bikin semuanya jadi padam. Bikin kesel kan? Nah, ternyata rasa frustrasi kecil ini justru jadi contoh paling pas buat ngertiin konsep pertama kita. Namanya rangkaian seri, di mana semuanya itu nyambung jadi satu rantai. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, sambungan seri. Anggap aja ini cara kita buat naikin level kekuatan baterai. Tujuannya simpel banget, biar dapat tegangan atau voltase yang lebih tinggi dari yang kita punya. Aturannya gampang banget kok. Kutub positif dari baterai pertama, kita sambungin ke kutub negatif baterai kedua. Udah gitu aja. Ini bakal bikin satu jalur tunggal buat listrik ngalir. Kalau diibaratin, ini kayak baterai-baterai lagi baris sambil gandengan tangan, terus dorong energi bareng-bareng. Nah, coba lihat deh. Prosesnya tuh persis kayak kita lagi numpuk balok mainan. Setiap satu baterai yang kita tambahin di rangkaian seri, itu bakal ninggiin total tegangannya. Sama persis kayak menara balok yang makin lama makin tinggi. Gampang kan? Terus hasilnya gimana? Gampang, voltasenya tinggal dijumlahin aja. Jadi kalau ada dua baterai, 12 volt, totalnya jadi 24 volt. Tambah satu lagi, jadi 36 volt. Nah ini dia triknya kalau kita mau nyalain alat-alat yang butuh tendangan listrik lebih gede. Emang sih tenaganya jadi lebih besar. Tapi ada tapinya. Rangkaian seri ini punya satu kelemahan fatal. Ya persis kayak kasus lampu Natal tadi. Begitu ada satu mata rantai yang putus, misalnya satu baterai soak, ya udah semuanya langsung ikut mati. Sirkuitnya putus total. Oke, itu tadi seri. Sekarang, gimana kalau yang kita butuhin itu bukan kekuatan, tapi daya tahan? Bukan power, tapi endurance. Nah, disinilah metode kedua ini berperan. Namanya sambungan paralel. Ini semua tentang waktu pakai yang lebih lama. Nah, aturannya sekarang kebalikannya nih. Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Kalau gini, yang tercipta itu bukan satu jalur, tapi beberapa jalan sekaligus buat arus listriknya. Jadi, jalannya ada banyak. Analogi yang paling pas itu jalan tol. Coba bayangin deh, nambahin baterai secara paralel itu sama kayak kita nambah lajur baru di jalan tol. Kecepatan mobilnya alias tegangannya sih tetap sama, tapi jumlah mobil yang bisa lewat barengan alias kapasitasnya jadi jauh lebih banyak. Kebayangan? Nah, ini dia hasilnya, kapasitasnya yang nambah. Jadi gini, misal kamu punya dua baterai kapasitasnya 100 ampere hour. Nah, ampere hour ini ukuran daya tahannya ya. Kalau disambung paralel, totalnya jadi 200 ampere hour. Tegangannya sih tetap, tapi alat elektronik kamu bisa nyala 2 kali lebih lama. Keunggulan utamanya apa? Jelas, keandalannya. Beda banget sama seri. Kalau di paralel, seandainya ada satu baterai yang mati, yang lain tuh masih bisa kerja. Masih bisa nyalain perangkat. Mirip banget sama sistem listrik di rumah kita. Satu lampu kamar mati, kan nggak bikin seisi rumah jadi gelap gulita. Oke, kita rangkum sebentar ya, biar makin jelas. Lihat tabel ini deh. Gampangnya gini, seri itu buat naikin tegangan, biar tenaganya gede. Paralel itu buat nambah kapasitas, biar awetnya lama. Seri itu kayak rantai, satu putus, kelar semua. Paralel lebih aman, satu rusak yang lain masih jalan. Jadi pilihannya simpel banget kan? Butuh tenaga atau butuh daya tahan? Tapi, di dunia nyata, seringnya kita tuh butuh dua-duanya. Ya tenaga besar, ya daya tahan lama. Terus gimana dong? Nah, para insinyur juga mikir, kenapa harus milih salah satu? Makanya muncullah yang namanya rangkaian hibrida, alias gabungan seri dan paralel. Contoh paling kerennya, mobil listrik. Mobil listrik itu kan butuh tegangan super tinggi buat akselerasi yang jambak. Nah, itu tugasnya rangkaian seri. Tapi dia juga butuh kapasitas super besar biar bisa jalan jauh. Itu tugasnya rangkaian paralel. Jadi ya udah, mereka gabungin aja dua-duanya dalam satu paket baterai yang super canggih. Coba lihat angka ini, 4.416. Banyak banget kan? Ini adalah jumlah sel baterai individual di dalam satu mobil Tesla Model 3. Gila kan? Terus gimana caranya ngatur ribuan baterai kecil ini biar bisa kerja bareng? Jawabannya, yaitu tadi, pakai konfigurasi seri paralel yang super pintar. Cara kerjanya gini nih, baterainya itu punya kode 96S46P. Maksudnya apa? 96S itu artinya ada 96 sel baterai yang dirangkai seri. Ini yang bikin tegangannya tinggi banget buat akselerasi.
Nah, 46P itu artinya ada 46 sel lagi yang dirangkai paralel. Ini yang bikin kapasitasnya jadi raksasa, biar mobilnya bisa jalan jauh. Keren banget kan? Tenaga dan daya tahan, dapat semua dalam satu paket. Oke, kita udah ngerti cara ngerangkainya. Tapi ada satu aturan emas yang super penting dan nggak boleh banget dilanggar. Nggak peduli konfigurasinya seri, paralel, atau gabungan. Ini kuncinya buat keamanan dan juga biar performanya maksimal. Ini dia aturannya. Tolong diingat baik-baik ya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mencampur baterai yang beda-beda. Maksudnya jangan campur baterai lama sama yang baru. Jangan campur beda merek, apalagi beda kapasitas. Kenapa? Karena satu aja baterai yang lemah di dalam grup itu bisa jadi biang kerok buat semuanya. Gini, kalau baterainya dicampur, baterai yang lebih kuat itu bakal ngebully baterai yang lebih lemah. Dia bakal maksa si lemah kerja di luar kemampuannya. Akibatnya bisa overcharge, bisa ngerusak alat elektronik kamu secara permanen, dan yang paling parah, bisa bikin baterainya bocor, kepanasan, bahkan sampai terbakar atau meledak. Jadi, solusinya gimana? Gampang. Anggap aja baterai itu satu tim. Kalau satu anggota tim harus diganti, ya ganti semua satu tim. Selalu pakai baterai yang identik. Mereknya sama, umurnya sama, kapasitasnya sama. Ini buat mastiin mereka bisa kerja bareng dengan aman dan efisien. Nah, jadi, lain kali kalau kamu lagi pegang senter yang cahayanya terang banget, atau pakai powerbank yang awetnya seharian penuh, coba deh iseng-iseng nebak. Kira-kira baterai di dalamnya itu dirangkai seri buat kekuatan atau paralel buat daya tahan. Sekarang, kamu punya kacamata baru buat ngelihat cara kerja dunia elektronik di sekitar kita.